Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian disarahi oleh Imam Nawawi dengan nama Nashoihul Ibad. Kali ini kita sampai pada bab rubai, makolahnya makalah nomor 13. Nah, pada makalah nomor 13 ini intinya kita mau membicarakan tentang 4 hal yang membuat hati kita menjadi terang, dan ada 4 hal pula yang membuat hati kita menjadi gelap. Saya bacakan dulu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala arba'atun min durumatil qalbi batnun sab'anu min ghairi mubalatin wa suhbatul zalimina wa nisyanud dzunubil madiyati wa tulul amali. Diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, ada 4 hal yang membuat hati menjadi gelap. Pertama, bat'un sab'anu min ghairi mubalatin, perut yang kenyang. Jadi dengan kata lain, perut yang kenyang itu membuat hati kita menjadi gelap. Lalu apa ukuran kenyang? Tentu setiap orang ukuran kenyangnya berbeda-beda, kan kira-kira itu. Misalnya orang Indonesia ukuran kenyangnya A, orang-orang Eropa ukuran kenyangnya B. Nah, tentu yang dimaksud kenyang di sini adalah kenyang menurut syar'i. Kita sudah sama-sama maklum bahwa dalam literatur Islam, perut itu seakan-akan dibagi 3. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat udara. Nah, kenyang yang syar'i itu maksimal 2/3. Perut kita tadi sih. Jadi kenyang yang tidak terlalu kenyang. Nah, prakteknya gimana? Prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita itu, kalau makan sebelum kenyang itu berhenti. Apalagi kekenyangan. Jelas ya. Jadi kalau sedang makan sebelum kenyang berhenti. Jadi kalau udah hampir kenyang berhenti. Kira-kira gitu ya. Nah, itulah kenyang yang menurut syar'i. Nah, kenyang yang seperti itu tentu bukan dimaksud kenyang di sini yang membuat hati menjadi gelap. Tetapi kenyang yang membuat hati berpotensi menjadi gelap itu kenyang yang melebihi kenyangnya syar'i, atau bisa disebut kekenyangan, isyraf, berlebih-lebihan di dalam makan. Jelas ya? Jadi hati-hati, mulai dari sekarang kita sama-sama menjaga mulut kita, menjaga perut kita, jangan sampai kekenyangan. Kenapa? Karena perut yang kenyang itu berpotensi membuat hati kita menjadi gelap. Coba mari kita sama-sama cek. Kalau kita habis makan kenyang, apalagi kekenyangan, itu biasanya mata menjadi ngantuk, menjadi tambah malas, kepenginnya tidur. Nah, kalau sudah tidur, kan begitu. Jadi mau ibadah itu menjadi malas. Sedangkan terangnya hati itu karena kita melakukan ibadah demi ibadah. Sementara gelapnya hati karena kita meninggalkan ibadah demi ibadah. Itu kenyang kalau makanannya halal, apalagi makanannya haram itu sudah tambah lagi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang menyebabkan hati menjadi gelap itu adalah wasuhbatul zalimina
berteman dengan orang-orang yang zalim. Kok bisa berteman dengan orang yang zalim itu membuat hati gelap? Coba mari kita lihat. Siapa sih orang zalim itu? Nah, orang zalim itu adalah orang yang meninggalkan kebenaran. Jadi zalim adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dalam konteks ini tentu saja orang Islam, orang beriman seharusnya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kok ada orang pekerjaannya meninggalkan perintah Allah, pekerjaannya melakukan larangan Allah atau melanggar larangan Allah, maka orang tersebut disebut orang zalim. Kalau kita berteman dengan mereka, maka hati kita lama-lama menjadi gelap. Contoh misalnya, sebelumnya kita ini orang baik-baik, cara maksiat lah, nggak pernah maksiat atau apa. Nah tiba-tiba kita punya teman baru, di mana teman baru tersebut punya kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Apa? Minum misalnya, mabuk, judi atau riba. Nah, kita yang asalnya tidak suka riba, karena dengan alasan pertemanan tersebut kita berteman terus. Awalnya mereka riba, kita diam karena kita tahu riba itu adalah perbuatan yang dilarang. Lama-lama, kayak gitu. Lama-lama kita ketularan terus. Nah, karena ketularan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, kita kemudian hatinya menjadi gelap. Maka berteman dengan orang-orang zalim bisa menjadi salah satu sebab hati kita menjadi gelap. Lalu yang ketiga, wanisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang sudah terlewat. Setiap orang biasa pastilah punya kesalahan atau punya dosa. Karena apa? Karena kita tidak maksum. Yang maksum itu adalah Nabi dan Rasul. Kalau kita merasa bukan Nabi dan Rasul, kita tetap punya potensi terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Nah, ketika kita sudah terlanjur terjerumus dalam dosa, kemudian kita melupakan dosa begitu saja, maka hal tersebut bisa membuat hati menjadi gelap. Kita tidak merasakan lagi dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga setiap kemungkinan seseorang yang melupakan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahannya, dia itu akan mudah melaksanakan kesalahan-kesalahan berikutnya. Karena apa? Karena dia tidak menganggap perbuatan tersebut salah, sudah tidak ingat lagi. Sehingga kemudian para ulama-ulama kita menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu ibarat tinta hitam kalau di dalam hati. Hati kita awalnya bersih, putih, kemudian kita melaksanakan dosa, menjadi hitam. Melaksanakan lagi, menjadi hitam. Nah, ketika kita lupa bahwa di hati kita ada titik hitam dosa, itu kan, ketika mau melaksanakan lagi kita nyantai, hati kita masih bersih, padahal kita pernah melakukan dosa. Tentu dengan porsi yang tepat gitu. Terlalu ingat terus pada akhirnya bisa menyebabkan kita putus asa, malas beramal juga enggak benar. Nah, lalu yang keempat yang membuat hati kita gelap itu tulul amal, panjang angan-angan, terlalu banyak cita-cita. Begini, kenapa angan-angan yang terlalu panjang itu membuat hati kita gelap? Nah, ini yang gampang-gampang aja sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita itu sedang bekerja, adzan berkumandang, lalu kita berbisik pada hati kita, nantilah kalau pekerjaan sudah selesai, barulah kita melaksanakan sholat zuhur misalnya. Nah, kenapa hal tersebut kita lakukan? Karena kita angan-angan kita itu masih yakin, masih panjang bahwa kita itu akan hidup melewati waktu zuhur tersebut. Nah itu, kira-kira itu. Cuman angan-angan setiap orang itu kan panjangnya tuh beda-beda.
ada yang orang-orang yang hidup dengan perputaran rencana 24 jam. Pokoknya saya hidup 24 jam, besok 24 jam lagi, besok 24 jam lagi. Sehingga persiapan yang dia lakukan pun ya 24 jam itu. Asal ada yang dia makan selama 24 jam itu, sudahlah, kehidupan itu bahagia bagi dia. Tetapi sebaliknya, ada orang yang merencanakan kehidupannya 1 minggu per minggu, ada yang melaksanakan kehidupannya per bulan, ada yang per tahun, bahkan terus kan. Nah, tergantung kira-kira gitu ya. Jadi kalau Anda punya angan-angan, katakanlah cita-cita, kita harus ngecek kembali apakah angan-angan, kalau angan-angan itu kan konotasinya pada negatif gitu kan, apakah cita-cita yang kita miliki ini sudah sesuai dengan yang dianjurkan syar'i atau tidak. Kalau dia sesuai, insya Allah bermanfaat. Kalau tidak, benarkan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan syar'i. Nah, maksud panjang angan-angan yang membuat hati gelap ini adalah angan-angan yang tidak sesuai dengan syar'i. Tapi kalau bahasanya sudah tulul amal, jadi itu sudah tulul amal dengan konotasi negatif, kedunian istilahnya kalau dalam bahasa Jawa. Nah itu ya. Jadi 4 hal yang membuat hati menjadi gelap. Yang pertama, batun sab'anu min ghairi mubalatin, perut yang kenyang tanpa diperdulikan. Wasuhbatul zalimin, yang kedua berteman dengan orang-orang yang zalim. Wanisyanul dzunubil madiyah, lalu melupakan dosa yang sudah terlewat. Dan yang keempat, tulul amal, itu panjang angan. Lalu selanjutnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan, wa arba'atun minuril qalbi batnun ja'ingun min hadarin. Jadi yang kedua itu bagian yang kedua itu 4 hal yang membuat hati kita menjadi terang. Itu diantaranya 1, perut yang lapar karena takut kepada Allah. Jadi lapar bukan sembarang lapar yang membuat hati kita menjadi terang benderang, tetapi lapar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya perut kita lapar kosong karena berpuasa. Insya Allah rasa lapar karena berpuasa membuat hati kita menjadi terang. Kemudian kita menahan lapar karena takut terjerumus dalam hal-hal yang haram. Misalnya kita tahu banyak makanan di sekitar kita, tetapi kita tahu makanan tersebut adalah makanan yang tidak halal, maka kita memilih menahan diri memakan makanan tersebut walaupun perut lapar. Nah, lapar yang seperti itu, lapar yang insya Allah membuat hati kita menjadi terang. Tentu di sini lapar yang tidak masuk pada wilayah darurat. Nah, kalau lapar bagus, kelaparan nggak bagus. Nah, kalau kelaparan yang diderita oleh seseorang memungkinkan seseorang tersebut meninggal dunia karena kelaparan misalnya, maka makan makanan yang haram yang ada di sekitarnya boleh. Misalnya kita di tengah hutan, nggak ada daging ular gitu kan. Nah, daging ular yang asalnya itu haram menjadi boleh dimakan ala kadarnya. Kita tidak boleh lagi berprinsip lebih baik mati dari mata dagang murah, nggak begitu. Jadi, nah kalau lapar, menahan lapar yang menyebabkan kita menjadi meninggal dunia karena alasan seperti tadi, justru itu menahan lapar yang tercela, tidak boleh. Maksud menahan lapar yang terpuji, yang membuat hati kerang itu adalah menahan lapar dari barang haram misalnya, atau menahan lapar ketika berpuasa dan lain-lain. Nah itu yang pertama, batnun ja'ingun min hadarin. Lalu yang kedua, wasuhbatus sholihin, berteman dengan orang-orang soleh. Nah kalau tadi berteman dengan orang-orang zalim membuat hati kita menjadi gelap, sebaliknya berteman dengan orang-orang soleh bisa membuat hati kita menjadi terang. Misalnya ada orang rajin sholat berjamaah, kita berteman dengan
dia, tentu kita lama-lama akan terbawa rajin sholat berjamaah. Karena mau sholatnya berjamaah, insya Allah hatinya menjadi terang. Misalnya kita berteman dengan orang-orang yang rajin ke pengajian, maka lambat laun kita pun akan terbawa dia rajin ke pengajian, dan insya Allah kemudian itu kita pun hati menjadi terang. Nah, lalu yang ketiga yang membuat hati kita bisa menjadi terang, yaitu hifdzul dzunubil madhiyah, mengingat dosa yang sudah lewat. Tetapi enggak hanya sebatas ingat saja, ingat yang membuat kita bertaubat, ingat yang membuat kita menyesal. Kita ingat, aduh kenapa dulu kita itu bermaksiat begini begitu misalnya. Karena kalau yang anak-anak muda mau apa, dulu kita pacarannya keterlaluan sehingga terjerumus dalam perbuatan dosa, itu menyesal. Ingat ya, mengingat dosa dalam rangka menyesali dan bertobat, bukan dalam mengingat dosa dalam rangka bangga. Sekarang kita kan terkadang itu apa ya, sering menyaksikan ada sebagian teman kita yang ketika menceritakan masa kelam kehidupan itu kayaknya bahagia banget. Wah, dulu saya ini pernah begini, pernah itu, kayaknya bangga, bukan penyesalan. Nah, mengingat dosa seperti itu justru menjadi hati tambah gelap. Jangan sampai salah ya. Jadi ada mengingat dosa yang membuat hati kita menjadi terang, tetapi ada juga mengingat dosa yang membuat hati kita tambah gelap dan tambah dosa, yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, lalu yang keempat yang membuat hati kita menjadi terang itu kisorul amali, pendek angan-angan. Hidup jalani saja, enggak usah panjang angan-angan, jangan banyak ngalamun yang enggak jelas ya. Nah, itulah 4 hal yang membuat hati kita menjadi terang, dan 4 hal yang membuat hati kita menjadi gelap. Nah, lalu di dalam menjelaskan makalah ke-13 ini, Imam Nawawi Al-Bantani juga menuliskan sebuah riwayat yang menjelaskan, saya bacakan saja. Man jalasa ma'a samaniyati asnafin zadahullahu samaniyati asya'a. Jadi barang siapa yang duduk dengan 8 orang yang akan disebutkan, maka Allah akan menambahkan 8 hal. Dengan kata lain, kalau kita berteman dengan 8 orang tipe ini, 8 tipe orang ini, maka Allah akan menambahkan 8 hal kepada kita. Apakah 8 hal tersebut positif atau negatif? Mari kita lihat. Yang pertama, man jalasa ma'al agniya'i zadahullahu hubbad dunya wa rughbata fiha. Yang pertama, orang yang berteman dengan orang kaya bisa membuat orang tersebut menjadi cinta dunia dan menjadi betah di alam dunia. Nah, jadi man jalasa, barang siapa yang duduk bersama orang-orang kaya, maka Allah akan menambahkan cinta dunia dan betah di dalam dunia. Padahal apa? Padahal yang seharusnya kita itu bukan cinta dunia, tetapi cinta akhirat. Yang seharusnya kita itu bukan betah di dunia, tetapi kita harus mendahulukan kehidupan akhirat. Dengan kata lain, kalau kita duduk dengan orang kaya, kalau kita bergaul dengan orang kaya, hati-hatilah jangan sampai kita menjadi cinta harta semata. Jangan sampai kita menjadi cinta dunia, karena hakikatnya kita hanya boleh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara'i hasala lahu syukru waridha bi qismatillahi ta'ala.
Nah, yang kedua nih, barang siapa yang duduk dengan orang-orang fakir maka akan membuat kita mudah syukur dan menerima terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misalnya nih, kita orang dengan aset 100 juta lah. Kemudian kita duduk dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir yang hanya punya aset 10 juta. Nah, hal tersebut membuat kita mudah bersyukur. Oh, alhamdulillah Gusti, saya dikasih aset 100 juta, dia cuma 10 juta. Kira gitu, syukur. Tapi ingat, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang miskin, yang harus timbul di hati kita itu adalah syukur dan ridho kepada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya Gusti, saya ridho dikasih aset 100 juta daripada dia yang 10 juta. Itu jadi syukur dan ridho yang harus timbul, bukan sebaliknya, bukan menghina atau merecehkan. Dia miskin cuman punya uang 10 juta, saya nih tidak begitu. Jadi hati-hati. Berteman dengan orang miskin bisa membuat kita syukur dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya berteman dengan orang miskin juga bisa membuat kita menjadi takabur dan kufur. Takabur karena merasa lebih kaya misalnya, kufur karena merasa kemudian tidak ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuman kalau yang dibahas di sini, dengan kata lain, kalau bergaul dengan orang miskin akan bisa memicu kita bersyukur dan ridho terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang ketiga, waman jalasa ma'a sultani zadahullahul qaswata wal kibra. Nah, jadi yang ketiga, kalau kita berduduk dengan para pejabat, misalnya dengan para petinggi, itu akan membuat hati kita menjadi keras, menjadi merasa besar, takabur. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Kamu nggak tahu ayah saya ini Kapolres misalnya. Kamu nggak tahu siapa ini orang tua saya, siapa teman saya, kayak gitu. Nah, itu membuat kita takabur. Sedangkan takabur merupakan salah satu dosa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kemudian hati kita menjadi keras. Ada orang berbuat salah sedikit kepada kita, nggak mau, udah bawa ke jalur hukum. Ada teman saya yang jadi polisi atau tidak misalnya. Nah, itu salah satu dampak negatif berteman dengan para penguasa, dengan para pejabat, itu bisa membuat hati kita menjadi keras dan juga menjadi takabur. Maka berhati-hatilah. Lalu yang keempat, waman jalasa ma'anisai zadahullahu jahla wa syahwata. Ini yang keempat nih, hati-hati. Barang siapa yang duduk dengan kaum perempuan, maka bisa membuat kita menjadi bodoh dan menjadi bersyahwat. Hati-hati, sepinter apapun seseorang kalau sudah kena rayuan perempuan, sudah kayak orang bodoh aja, syahwat aja yang naik ya. Jadi dengan kata lain, hati-hatilah kalau kita duduk dengan lawan jenis. Kalau yang perempuan, hati-hati kalau duduk dengan laki-laki. Kalau yang laki, hati-hati kalau duduk dengan perempuan. Karena apa? Bisa memancing syahwat nafsu birahi dan memicu kita menjadi orang bodoh. Kita banyak sekali melihat kejadian di dunia digital, di dunia televisi misalnya, orang-orang yang pandai, cerdik pandai menjadi sangat bodoh gara-gara perempuan, gara-gara lawan jenis. Lalu yang kelima, waman jalasa ma'asibyani izdada minal lahwi. Nah, barang siapa yang suka duduk-duduk dengan anak kecil, itu sukanya bermain. Jadi kalau kita berteman dengan anak kecil, ya kita seakan-akan menjadi anak kecil lagi, gitu ya. Merasa kecil terus muda padahal umur sudah tua. Lalu yang keenam, waman jalasa ma'al fusaki izdada minal jara'ati ala dzunubi wa tasrifi taubati. Nah, siapa yang berteman dengan orang-orang yang fasik, maka dia itu akan ingin mencoba
kefasikan yang dilakukan oleh teman kita. Misalnya ada orang, kita punya teman baru yang suka pacaran, nah itu bisa memancing kita kepengen punya pacar. Misalnya kita punya teman baru yang fasik, sukanya jalan-jalan meninggalkan sholat, maka itu akan memancing kita, istilahnya apa itu, ikut jalan-jalan dan meninggalkan sholat. Maka hati-hatilah kalau berteman dengan orang fasik, bisa membuat kita menjadi fasik. Lalu yang ketujuh, waman jalasa ma'a solihina izdada rabbatan fit ta'ah. Barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang soleh, maka membuat kita itu menjadi senang beribadah. Orang soleh suka baca Al-Quran, kita jadi pengen ke bawah membaca Al-Quran. Orang soleh rajin menuntut ilmu, kita juga pengen menuntut ilmu. Lalu yang kedelapan, waman jalasa ma'al ulama'i izdada minal ilmi wal amali. Nah, barang siapa yang duduk atau berteman dengan para ulama, membuat ilmu kita tambah dan membuat amal soleh kita menjadi bertambah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang perlu Anda ingat, ada 4 hal yang membuat hati kita menjadi terang, lalu ada 4 hal yang membuat hati kita menjadi gelap, lalu ada 8 hal yang apabila dilaksanakan oleh seseorang, maka Allah akan menambahkan 8 hal tersebut. Maka hatilah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.